Saya Andriani, guru kelas 1 SD Negeri 17 Talang Ubi. Bagi saya, mengembangkan kemampuan fondasi pada anak usia dini merupakan hal penting untuk memastikan kesiapan belajar murid. Oleh karena itu, kami para guru membina 6 kemampuan fondasi murid. Melalui pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran, murid yang dipercayakan kepada kami memiliki potensi yang beragam. Ada yang lebih suka membaca, lebih suka menggambar. Tanpa mensyaratkan murid bisa membaca, menulis, menghitung, kami merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Modul ajar membantu kami memastikan agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat membina kemampuan fondasi murid. Karena di dalam modul ajar termuat tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, gambaran kegiatan, dan rencana asesmennya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ikan. Tentang apa? Mengacu dari modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, kami ingin murid memahami informasi dan memaknai kosakata baru dari aktivitas membaca nyaring. Karena murid kami suka melihat gambar, kami menggunakan komik yang merupakan hasil gambar dari siswa kelas 6 SD tentang ikan khas dari Kabupaten Pali agar murid dapat mengenali kosakata baru sambil mengenal ciri khas daerah asalnya. Dengan durasi 1 jam pembelajaran, kami berharap murid dapat menyebutkan berbagai kosakata baru terkait ikan dan ciri-cirinya untuk membina kemampuan fondasi berbahasa dan kematangan kognitifnya. Contohnya selama pembelajaran, saya melihat ada beberapa murid yang terlihat tidak bersemangat ketika mendengarkan saya bercerita. Setelah kelas, saya coba menghampiri dan bertanya. Kira gimana sekolahnya hari ini? Kalau seru. Ya, kenapa? Cuma nengok gambar. Saya menganalisa proses pembelajaran dengan melakukan asesmen formatif agar saya dapat mengetahui apa yang bisa saya benahi di pembelajaran berikutnya. Saya menemukan bahwa ada murid yang belum bisa memahami materi melalui media komik dan video saja. Pak, tadi ketika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, ada sebagian anak yang nggak tertarik pembelajaran saya karena saya selalu membaca dan menghadirkan gambar seperti ini nih Pak. Sebagai satuan pendidikan, kami selalu berupaya dan berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Melalui Kombel, kami membuka ruang untuk berdiskusi dengan sesama guru terkait dengan pembelajaran. Biasanya, sesama guru akan saling memberikan saran, masukan agar pembelajaran dapat bermakna dan menyenangkan serta membina kemampuan fondasi murid. Kalau menurut saya sih, apa yang sudah dihadirkan oleh Bu Andri untuk media belajarnya sudah sangat bagus ya. Untuk menghadirkan pembelajaran yang nyata, bagaimana dari Bu Andrinya sendiri, apakah ada ide? Gitu? Iya, kalau dari gambar, iya nggak suka. Bisa nggak ya Pak jika kita menghadirkan ikan yang aslinya ya Pak? Lalu saya mendapatkan ide agar murid dapat pengalaman langsung mengamati dan mengobservasi ikan hidup sebagai media pengenalan kosakata baru dan bercerita. Nanti sebelum ikannya masuk ke dalam kelas, kita harus buat kesepakatan dulu. Saya kelompok ikan lele, kelompok ikan nila, kelompok ikan gabus, kelompok ikan cupang. Kita hitung sama-sama. Sembari saya menanyakan jenis-jenis ikan kepada murid, saya juga mencatat ciri-ciri ikan yang disebutkan di papan tulis. Gimana? Ada apa pada ikan nila? Ikan nila. Ikan cupang, ikan gabus, ikan koi. Agar tetap menyebutkan kosakata baru kepada murid untuk membangun kemampuan fondasi, bahasa, dan kognitifnya. Siapa yang mau bisa di depan anak-anak?
Melihat murid yang antusias, saya meminta mereka ke depan untuk menjelaskan nama dan ciri-ciri ikan yang mereka lihat. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu menceritakan kembali informasi yang baru dipelajari. Yang paling suka ikan lele, berwarna abu-abu, ada siripnya, dia bernapas menggunakan insangnya. Saya lebih suka ikan cupang karena berwarna dan siripnya yang cantik dan bernapas pakai insang. Dengan aktivitas mengenal jenis-jenis ikan, kami menemukan bahwa murid lebih tertarik melihat ikan secara langsung agar dapat memaknai pembelajaran yang positif. Aktivitas ini dapat mencapai tujuan pembelajaran, memahami informasi dan memaknai kosakata baru yang dapat membina kemampuan kognitif murid. Ceritakan lagi ada apa? Kemudian, saat anak menceritakan kembali informasi yang dipelajari, anak mengembangkan kemampuan berbahasa dan sosialnya. Bukan hanya itu, ternyata pembelajaran tersebut juga dapat membina kematangan emosi murid ketika menunggu giliran bercerita dan saat bercerita di depan kelas. Seru sekali. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, sekolah kami adalah sekolah negeri dengan kemampuan murid yang beragam. Sarana prasarana juga yang belum ideal, serta berbagai keterbatasan lainnya. Walaupun demikian, kami berkomitmen untuk terus membina kemampuan fondasi murid melalui pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan memaksimalkan sumber daya dan fasilitas yang kami miliki.